Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik berbeda tapi tetap satu. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Matius 6 ayat 33 sampai 34 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, janganlah khawatir tentang hari besok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, perbedaan terakhir yang akan kita renungkan bersama adalah berkaitan dengan prioritas. Terkadang perbedaan prioritas pun dapat menjadi penyebab ketidaksatuan dalam jemaat karena akan berdampak dalam melayani Tuhan dan melayani sesama. Prioritas yang berbeda dapat menyebabkan mereka memiliki tujuan dan arah yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan ketidaksatuan. Tidak hanya berkaitan dengan tujuan dan arah, tetapi juga dapat menyebabkan konflik kepentingan di antara anggota jemaat. Misalnya, beberapa anggota jemaat mungkin memiliki prioritas pada pelayanan sosial, sementara yang lain memiliki prioritas pada penginjilan. Perbedaan ini dapat menyebabkan konflik tentang bagaimana sumber daya jemaat harus digunakan. Perbedaan prioritas juga dapat menyebabkan kurangnya pemahaman di antara anggota jemaat. Misalnya, beberapa anggota jemaat mungkin tidak memahami mengapa prioritas lain dianggap penting oleh anggota jemaat lainnya. Selain itu, perbedaan prioritas dapat menyebabkan pergeseran perhatian dari tujuan utama jemaat, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Ketika anggota jemaat memiliki prioritas yang berbeda, mereka mungkin lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada tujuan bersama. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat timbul sebagai akibat dari perbedaan prioritas dalam kehidupan berjemaat. Dalam khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus pernah berbicara tentang prioritas hidup. Ia mengajarkan kepada setiap orang yang mengikuti Dia dan mendengarkan ajarannya bahwa pencarian akan kerajaan Allah dan kebenarannya harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Dengan melakukan hal ini, kita dapat yakin bahwa Tuhan akan menyediakan semua kebutuhan kita. Dalam Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kalimat ini berarti kita harus mendahulukan dan menjadikan firman Tuhan sebagai fokus utama dalam hidup. Penggunaan kata kerajaan Allah merujuk pada pemerintahan Allah yang nyata dalam kehidupan orang percaya, di mana mereka tunduk pada kehendak-Nya dan hidup dalam otoritas-Nya melalui kebenaran firman-Nya. Lebih lanjut, Tuhan Yesus memberikan sebuah jaminan bahwa jika kita mencari kehendak dan kebenarannya setiap hari, maka kebutuhan-kebutuhan jasmani seperti makanan dan pakaian akan dipenuhi oleh Allah. Namun, satu hal yang tidak boleh kita salah pahami, yaitu ketika Yesus berkata, "Jangan khawatir." Ini bukan berarti Yesus melarang kita untuk merencanakan atau bekerja, tetapi ini adalah sebuah larangan untuk khawatir secara berlebihan dan gelisah tentang hari esok. Mengapa? Karena setiap hari pasti akan memiliki masalahnya sendiri, dan akan lebih baik menghadapi masalah yang ada pada hari itu daripada menambah masalah yang belum terjadi. Kekhawatiran tentang masa depan adalah beban yang tidak perlu, karena setiap hari akan ada kebutuhan ataupun kesulitannya sendiri. Berkaitan dengan perenungan kita hari ini,
Firman Tuhan kembali mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk memiliki prioritas yang tepat, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya setiap hari. Bagaimana kita menjadikan kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita? Kita dapat melakukannya dengan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan terlebih dahulu, melalui doa, pembacaan Alkitab, dan refleksi dari kehidupan rohani kita. Kita dapat menjadikan Yesus sebagai teladan sempurna dari kehidupan yang memprioritaskan Allah, sebab itulah yang dicontohkan oleh Yesus dalam masa pelayanannya di dunia ini. Semua hal dalam hidupnya berpusatkan kepada Allah, termasuk dalam keputusan-keputusan yang diambilnya. Oleh sebab itu, dalam pengambilan keputusan, kita pun harus memprioritaskan Tuhan dan kehendak-Nya. Kita harus mempertimbangkan apa yang Tuhan inginkan dan apa yang sesuai dengan firman-Nya. Mari kita melakukannya secara pribadi terlebih dahulu, lalu mengajak orang lain untuk terlibat aktif dalam memprioritaskan Yesus dalam kehidupan mereka, dan biarlah nama Tuhan boleh terus dimuliakan di dalam dan melalui hidup kita dan komunitas kita. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama: apa yang menjadi prioritas kita dalam hidup yang sementara ini? Apakah kerajaan Allah dan kebenarannya menjadi prioritas utama kita? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya setiap hari? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh ingin memprioritaskan kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Namun, tantangan datang silih berganti dan membuat kami melupakannya. Oleh sebab itu, berikan kami kekuatan untuk mencari Engkau setiap hari dan percaya bahwa Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan. Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberikan kami hati yang diliputi dengan damai sejahtera, sehingga kami tidak khawatir tentang hari esok, karena kami percaya bahwa Engkau menguasainya. Biarlah hati kami senantiasa berpaut dengan Engkau. Ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.